Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi ya di acara ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kakak undang adik-adik saat teduh dulu. Mari kita bersaat teduh. Amin. Ya, sekarang kita mau memuji Tuhan. Tetap semangat ya, meskipun kita masih ibadahnya di rumah, tapi kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Yuk, kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua yang ku kasihi, kini lenyap yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua, waktuku serahkan semua. Nah, sekarang kakak mau ajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan masih menyertai kami. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan sepanjang malam di dalam tidur kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu duduk di rumah kami masing-masing. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu juga menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan berkati sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tetap duduk ya. Kita masih mau angkat pujian sama-sama. Kita mau katakan, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Nah, setelah itu kita akan membaca Alkitab ya. Alkitabnya nanti disiapkan. Oke, kita angkat pujian sama-sama ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta
Shalom adik-adik, hari ini kita akan baca Alkitab. Dan sebelum kita merenungkan firman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan lagi untuk baca Alkitab dan merenungkannya. Tuhan tolong supaya kami mengerti isi hati Tuhan dan kami mau jadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan baca Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat ke-1 sampai 31. Silahkan dibuka Alkitabnya, disiapkan Alkitabnya, boleh di pause dulu. Kita akan mulai dari ayat yang pertama. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya." Perikop berikutnya, Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus.
Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan di tengah jalan menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik di dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan, ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat ini dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Salam adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Pak Mariano percaya bahwa kita semua pasti selalu berada dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yes. Seperti yang tadi Bang Aldi ceritakan, membaca firman Tuhan. Kita mau belajar hari ini satu orang yang sangat luar biasa. Siapa dia? Namanya adalah Saulus. Nah, mungkin kita sekarang kenalnya Paulus, tapi pertama-tama namanya Saulus. Kenapa orang ini sangat luar biasa? Karena orang ini pada awalnya orang yang paling benci sama Tuhan Yesus. Dia benci sama orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Ditangkapin, dipenjara, dianiaya. Tapi akhirnya setelah dia ketemu Tuhan Yesus sendiri, maka dia menjadi orang yang paling giat untuk berkhotbah, memberitakan Injil, membawa orang percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana? Luar biasa kan? Nah, mari kita ikuti kisah yang luar biasa ini tentang Saulus. Nah, kalau adik-adik masih ingat, dulu pernah menceritakan tentang seorang diaken. Diaken itu ada 7 ya waktu itu ya. Kemudian salah satu namanya adalah Stefanus. Malah dicerita bahwa Stefanus ini martir. Dia mati karena nama Tuhan Yesus. Dia dilempari batu oleh orang-orang yang gak percaya sama Tuhan Yesus. Nah, ketika Stefanus dilempari oleh batu ini, ada satu orang penting yang terlibat di dalamnya. Siapa namanya? Ya, adik-adik benar, namanya adalah Saulus. Nah, Saulus ini dia melihat dan dia menyetujui bahwa orang percaya atau Stefanus dilemparin batu sampai mati. Nah, setelah kematian Stefanus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus banyak sekali dianiaya oleh Saulus ini. Saulus banyak masukin orang percaya ke dalam penjara, disiksa, dipaksa untuk tinggalin Tuhan Yesus. Tapi orang-orang yang percaya itu tidak mau meninggalkan Tuhan Yesus meskipun sudah disiksa. Kenapa? Karena mereka mengasihi Tuhan Yesus. Karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi hidupnya di kayu salib. Makanya tidak mau menyangkal, tidak mau menolak Tuhan Yesus, tidak mau pindah agama. Karena mereka sangat mengasihi Tuhan Yesus. Nah, kalau kita nih, kalau adik-adik dipaksa menyangkal Tuhan Yesus, apakah adik-adik mau menyangkal Tuhan Yesus? Karena penganiayaan yang terjadi oleh Saulus, maka orang-orang percaya banyak yang pindah keluar dari kota Yerusalem. Mereka keluar. Karena apa? Kalau di Yerusalem mereka dianiaya. Mereka keluar bukan karena takut, tapi mereka keluar, mereka mau beritakan Injil di tempat-tempat lain. Kalau Yerusalem sudah sulit beritakan Injil, mereka mau beritakan Injil kepada kota-kota yang lain. Nah, salah satunya kalian sudah pernah dengar cerita tentang Diaken Filipus. Pernah diceritain oleh Bang Wen dan juga oleh
Ibu Emi. Nah, Filipus ini pernah melawan Simon si tukang sihir. Masih ingat ceritanya? Sampai Simon ini bertobat. Dia juga pernah menginjili sida-sida dari negeri yang jauh, dari negeri Ethiopia, sehingga sida-sida ini menjadi bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Saulus nih sebagai orang yang membenci Tuhan Yesus, dia nggak suka bahwa banyak orang Kristen ada di luar kota Yerusalem. Saulus nggak suka. Karena itu Saulus minta surat kepada imam besar. Imam besar, kasih aku surat. Aku mau susul orang-orang Kristen yang ada di luar kota itu. Aku mau tangkapin. Aku mau penjarain lagi mereka. Itu kata Saulus. Nah, Saulus ini akhirnya diberikan surat itu dari imam besar. Imam besar setuju, dan rencana Saulus yang pertama, dia mau pergi ke kota Damsyik. Nah, kota Damsyik ini sekarang namanya adalah kota Damaskus. Kalau dilihat di Google Maps nih, jaraknya dari Yerusalem ke Damaskus ada 205 km. 205 km. Tapi Saulus dengan hati yang sangat semangat, dia mau kejar orang-orang Kristen yang ada di sana. Dia mau tangkapin, dia mau siksa sampai orang-orang Kristennya mau menyangkali Tuhan Yesus. Nah ini, dan Saulus pergi bersama-sama dengan para prajurit-prajurit. Ketika Saulus sudah dekat ke kota Damsyik, tiba-tiba terjadi sesuatu, adik-adik. Ada cahaya yang sangat terang mengelilingi Saulus, dan ada suara berkata sama Saulus, "Hai Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Adik-adik, disinilah Saulus ketemu sama Tuhan Yesus. Saulus tidak lihat Tuhan Yesus secara langsung, tapi dia lihat ada cahaya yang sangat terang. Dan dia dengar ada suara yang berbicara. Suara itu berbicara, "Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus belum kenal siapa sih itu. Maka Saulus bilang, "Siapakah engkau, Tuhan?" Kemudian Tuhan Yesus jawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tetapi Saulus, bangunlah, pergilah ke dalam kota, dan di sana akan dikasih tahu engkau harus berbuat apa. Saulus sangat terkejut. Saulus bingung. Bahkan ada lagi yang lebih bingung. Kenapa? Karena tiba-tiba dia nggak bisa lihat apa-apa. Selain Saulus bingung, ada lagi yang bingung lagi. Siapa? Prajurit-prajurit yang ada di sekitar Saulus. Bingung. Loh, ini Saulus apa sih? Mereka dengar suara, tapi mereka nggak bisa lihat apa-apa. Tiba-tiba Saulus jadi buta. Saulus nggak bisa lihat apa-apa. Dan akhirnya prajurit-prajurit pusing 7 keliling. Aduh, apa yang terjadi ini? Akhirnya prajurit menuntun Saulus yang buta itu, dituntun masuk ke kota Damsyik. Diam di sebuah rumah. Gagal deh tujuan Saulus datang ke kota Damsyik. Ingin menangkapi orang-orang percaya. Kenapa? Tuhan Yesus turun tangan untuk bertemu dengan Saulus. Yes. Apa yang dilakukan Saulus di Damsyik? Selama 3 hari dia nggak mau makan. Dia nggak mau makan, dia nggak mau minum, dia puasa. Dia ngapain? Dia berdoa. Dia cari Tuhan. Tuhan Yesus, engkau siapa? Tuhan Yesus, aku ingin ketemu engkau lagi. Tuhan Yesus, apa yang harus aku lakukan? Itu yang Saulus doakan terus. Nah, di Damsyik ada satu orang percaya nih. Namanya Ananias. Tuhan panggil Ananias. "Ananias." "Yes, Lord," kata Ananias. Kata Tuhan, "Kamu sekarang pergi ke rumahnya Yudas. Di jalan lurus, minta seorang pria bernama Saulus supaya dia mau ditumpangi tangan. Doakan orang itu supaya dia bertobat dan dia bisa melihat lagi." "Tuhan," Ananias menjawab, "orang ini sudah banyak menyakiti orang percaya. Masa aku doakan dia?" Tapi Tuhan bilang apa? "Pergilah Ananias. Aku sudah menetapkan Saulus untuk memberitakan Injil sampai ke tempat yang sangat jauh, membawa banyak orang kepadaku, kepada Tuhan Yesus." "Baik Tuhan, siap," kata Ananias. Akhirnya Ananias datang. Dia pergi ke rumahnya Yudas di jalan lurus namanya. Kemudian dia ketemu Saulus. Saulus sedang berdoa. Kemudian Ananias bilang apa?
Saulus, Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepadamu, sekarang sudah mengutus aku, supaya aku mendoakan engkau, supaya engkau melihat lagi dan engkau penuh dengan Roh Kudus. Wow! Setelah didoakan oleh Ananias, ada selaput yang jatuh dari mata Paulus. Akhirnya Saulus bisa melihat lagi. Wow, luar biasa. Itulah kuasa Tuhan Yesus. Saulus yang sudah ketemu Tuhan Yesus di jalan, dia nggak lihat Tuhan Yesus, tapi dia ketemu Tuhan Yesus dan dia mengalami perubahan. Dia mau berdoa kepada Tuhan, dia mau mencari Tuhan Yesus. Setelah Saulus makan, Saulus menjadi pulih. Nah, setelah Saulus jadi pulih, Saulus jadi kuat. Akhirnya Saulus berubah 180 derajat. Saulus tidak mau lagi untuk mengejar-ngejar orang Kristen. Saulus tidak mau lagi mengejar-ngejar orang-orang percaya. Tapi apa yang terjadi? Malah Saulus memberitakan Injil. Yes, orang yang sudah ketemu Tuhan, pasti dia berubah. Apakah adik-adik sudah percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib buat dosa adik-adik? Apakah adik-adik percaya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, dia sudah dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia dibangkitkan, dia menang atas dosa, dan dia menjadi Tuhan yang layak untuk kita percaya, yang sudah menyelamatkan hidup kita dari dosa. Dia adalah Tuhan dan Raja kita. Apakah adik-adik sudah bertemu dengan Tuhan yang seperti itu? Pak Mariano yakin, pasti adik-adik sudah ketemu. Kalau adik-adik sudah ketemu, pasti seperti Paulus. Ada perubahan. Terjadi perubahan. Terjadi orang yang dulunya suka lakukan dosa, sekarang nggak jadi lakukan dosa. Sudah nggak suka lagi buat dosa. Dulu suka membantah perintah orang tua, membantah papa dan mama kalau disuruh. Sekarang masih membantah nggak? Orang yang percaya Tuhan akan berubah. Dia mulai taat kepada orang tua. Dia mulai mengatakan perkataan-perkataan yang benar. Dia mulai suka cerita tentang Tuhan Yesus. Dia mulai suka menyanyi tentang Tuhan Yesus. Menyanyikan nyanyian rohani. Menyanyikan nyanyian memuji-muji nama Tuhan Yesus. Dia suka berdoa. Dia suka membaca Alkitab. Dia suka ibadah, dengar firman Tuhan seperti ini. Orang yang percaya Tuhan Yesus pasti diubahkan. Kenapa? Sudah ketemu Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Itu dia. Jadi jangan pernah kalau kalian belum berubah, waduh, Tuhan, kalian harus berdoa, Tuhan, aku ingin ketemu Tuhan. Karena ketemu dengan Tuhan Yesus pasti membawa apa? Perubahan. Kalian senang dengar firman? Itu perubahan. Kalian senang berdoa? Itu perubahan. Kalian senang ikut ibadah sekolah minggu? Itu perubahan. Nah, apakah sikap kita juga berubah? Kata-kata kita juga berubah? Tingkah laku kita juga berubah? Atau kita sama seperti orang-orang dunia yang sering ngomong-ngomong kotor? Atau kita sama seperti orang-orang dunia yang sering ngejek-ngejek teman? Yang senang kalau temannya bersalah, kalau temannya luka, kalau temannya jatuh, senang. Itu orang-orang dunia. Tapi kita orang percaya, kita senang mendoakan teman kita. Kita senang untuk memberitakan Injil kepada teman-teman kita. Jadi adik-adik, ketika kita bertemu Tuhan, kita pasti berubah. Ya, berubahnya pelan-pelan, berubahnya tidak dalam satu malam langsung berubah, tetapi berubah menjadi seperti Tuhan Yesus dalam pembicaraan kita, dalam pemikiran kita, dalam tingkah laku kita kepada orang-orang. Kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Karena itulah kita disebut orang Kristen. Adik-adik mau berubah? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami sudah ketemu Tuhan Yesus dan kami tahu kami berubah. Pelan-pelan kami akan diubahkan oleh Tuhan. Baik dalam tingkah laku kami, dalam pembicaraan kami, dalam sikap kami kepada orang tua, dalam sikap kami sehari-hari. Kami diubahkan menjadi seperti Tuhan Yesus.
tolong kami untuk semakin rajin membaca firman, berdoa, ikut ibadah sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan. Karena itu adalah bukti bahwa kami sudah berubah, orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita masuk ke dalam doa syafaat yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan supaya firman-Mu ini Tuhan menjadi berkat bagi kami Tuhan. Dan juga Tuhan kami juga mau berdoa untuk kesehatan juga Tuhan. Berkatilah Tuhan supaya kesehatan anak-anak sekolah minggu Tuhan dalam wabah pandemi corona ini Tuhan tetap sehat selalu Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau berdoa untuk sekolah kami Tuhan. Berkatilah Tuhan supaya anak-anak sekolah minggu tetap semangat, tetap sukacita untuk menghadapi tugas-tugas yang diberikan oleh guru Tuhan. Mereka dapat mengerjakan dengan baik Tuhan juga Tuhan. Dan juga Tuhan berkatilah Tuhan perangkat-perangkatnya Tuhan untuk mereka belajar dalam pandemi corona ini juga Tuhan. Dan juga Tuhan terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk persembahan Tuhan. Berkatilah Tuhan supaya persembahan-Mu ini Tuhan menjadi berkat Tuhan untuk memperluas gereja-Mu ini Tuhan. Dan juga Tuhan terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik, gimana firman Tuhan ya? Seru kan? Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita angkat pujian dari Pelengkap Kidung Jemaat 239. Yuk kita nyanyi sama-sama. Siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Oke adik-adik, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh belajar tentang Saulus yang bertemu dengan Tuhan Yesus, yang berbicara dengan Tuhan Yesus, kemudian diubahkan. Dulunya adalah orang-orang yang mengejar orang-orang percaya, sekarang menjadi orang percaya yang berani menginjili, berani memberitakan kebenaran dan setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau setia kepada Tuhan Yesus. Kami juga mau diubahkan oleh Tuhan Yesus hari demi hari. Dan untuk itulah kami mau menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa dan siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa kita dan persekutuan dan Roh Kudus selalu menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.